Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Saudaraku, hari ini Senin 25 November 2024 bertepatan dengan Hari Guru. Hari Guru yang diperingati merupakan satu hari yang luar biasa untuk guru ya. Ingat ketika waktu sekolah tahun 80-an di SPG Negeri Cirebon, di sana ada bidang studi pedagogi, cara-cara mengajar, juga ada kurikulum, ada bidang studi psikologi perkembangan. Ya. Ketika belajar itu merupakan sebuah bagian daripada bekal-bekal untuk guru dalam melaksanakan tugasnya. Berbarengan dengan ilmu kependidikan, ya, maka di mana guru harus ingat selalu pada falsafah pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Tut Uri Handayani di belakang mendorong, Ingarso Sungtulodo di depan ngasih tauladan, contoh buat para murid-muridnya. Dan di tengah-tengah Ingmadyo Mangunkarsa, yaitu ya, di tengah-tengah memberikan motivasi, memberikan pengayoman, memberikan ya lebih mendekati, merasakan antara guru dan murid itu menjadi satu bagian dari sebuah pergaulan di mana mentransfer ilmu dari pendidik kepada anak didik. Berkaitan dengan Hari Guru ini, ya, memang bukan sekedar mendidik anak itu, mengajarkan ilmu kecerdasan ya, di otak saja, tapi bagaimana anak itu para terdidik menjadi anak-anak yang mampu ya, berkarakter yang positif. Bukan sekedar ilmu saja otak, tapi bagaimana watak. Jadi, antara otak dan watak menjadi satu kesatuan sehingga jangan sampai otaknya cerdas tapi perbuatannya kurang waras. Nah, disinilah ya tugas berat buat guru. Makanya ya, bagaimana caranya mengkolaborasikan antara otak, keilmuan yang masuk dengan nurani hati ya, sehingga menjadi satu kesatuan, mengkolaborasi, menghasilkan satu karakter yang positif. Sebab manusia ketika lahir di dunia ini sudah dibekali oleh Allah dengan ya mata, telinga, dan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi manusia keluar dari perut ibu itu tidak tahu apa-apa. Ya, namun kemudian Allah berikan ya, pendengaran, berikan mata, dan diberikan hati. Inilah sebagai sarana untuk bagaimana menerima informasi dari luar masuk kepada manusia itu sehingga manusia bisa berpikir dan kemudian bisa merenungkan, kemudian bagaimana mengamalkan. Kalau dalam ajaran agama yaitu satu informasi keyakinan yang dari luar masuk ke dalam diri seseorang, yaitu menjadi sebuah keyakinan, kemudian diyakini betul, ya,
sampai-sampai mulutnya melisankan, mengucapkan, melafalkan, menghafal dan lain sebagainya, sudah paham betul, maka amalkan, yaitu aqdun bil qalbi wa iqrarun bilisan wa amalun bil arkan. Luar biasa. Nah, berbarengan dengan Hari Guru itu bagaimana menanamkan watak. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian tertanam tapi kemudian menjadi tidak terlupakan dan kemudian muncul, ya, menjadi satu hal yang prediksi yang negatif, ya. Misalkan ya, ketika ada informasi-informasi yang kurang baik masuk dalam benaknya, masuk dalam ingatannya, kemudian suatu saat dia akan muncul menjadi sebuah watak perbuatan, ya, menjadi sebuah karakter, ya, yang negatif. Makanya masukkanlah informasi, transferlah ilmu kepada anak didik yang kira-kira menjadikan anak itu berpikir positif. Ya, jangan sampai mengenalkan hal yang negatif. Contoh, kita waktu kecil, waktu kita di mana? Di kelas 1 atau TK. Guru kita mengajarkan sebuah lagu, ya, kurang berkenan. Ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, misalkan, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Tuh. Satu lagu di mana ada kata nakal. Kata nakal menggunjam dalam ingatannya. Ya, teringat terus. Kemudian suatu saat ada perbuatan yang mirip temannya seperti itu, dia ikut-ikutan. Jadilah anak nakal. Nah, anak nakal. Ya, nanti kalau sudah jadi pemuda nakal, udah jadi bapak-bapak nakal, ibu-ibu nakal. Nah, ditambah lagi ada suka mencuri ketimun. Ya, ketika suatu saat, ya, muncullah kata mencuri itu. Ya, dia pertama mencuri duit temannya di kelas dalam tas, atau mencuri duit orang tuanya karena ada sebuah kebutuhan yang mendesak, penting, tapi dia nggak punya uang. Kemudian dia ambil uang orang tuanya di rumah atau punya temannya di kelas. Untuk apa? Untuk kebutuhan membeli pulsa misalkan. Ya. Nah, disinilah, ya. Apalagi ada kata-kata, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Nah, ini sebuah kata-kata, ya, satu kata-kata radikal, main hakim sendiri, ya. Nah, inilah kata yang seperti ini jangan sampai muncul dalam benak anak-anak didik, apalagi masih kecil, ya. Sehingga nanti kalau udah besar main kekerasan, udah besar udah kerja, ya, kemudian mencuri duit negara, ya. Nah, itulah, ya, mungkin salah didikan. Makanya ketika masih kecil jangan sampai dibiasakan sesuatu hal yang negatif, ya. Misalkan dari kecil, ya, masih umur 1 tahun 2 tahun disuapin sama ibunya, mau makan disuapin, bahkan sampai TK disuapin, sampai kelas 1 SD disuapin, ya. Akhirnya apa? Ketika dia bekerja, ya, mau melamar pekerjaan, orang tuanya menyuap agar dia bisa kerja, agar mendapatkan sebuah jabatan, nyuap juga supaya dapat jabatan. Nah, setelah dapat jabatan, bagaimana cara mengembalikan uang modal ketika dia mendapatkan jabatan itu? Nah, ini menjadi lumrah, apalagi sekarang nih, misalkan lagi usung pemilu, pilkada dan sebagainya, kepala desa dan sebagainya. Ini rentang sekali dengan suap menyuap. Padahal itu dalam ajaran agama tidak boleh, ya. Ya. Suap menyuap itu haram hukumnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Tapi kemudian dalam benak masing-masing orang yang penting bagaimana saya ingin mendapatkan jabatan itu, berapapun aku keluarkan. Nantinya ketika sudah jadi,
dia akan mencari mengembalikan modal. Nah, disinilah yang kurang pas ya, sebagai guru mengajarkan hal-hal yang kurang berkenan itu ya jangan sampai terjadi kemudian apalagi sebagai orang tua. Karena pendidikan yang paling utama adalah di rumah, ya orang tua. Ya, pendidikan formal di sekolah, informal di rumah, non formal di masyarakat, ya, di pergaulan, di kursus-kursus dan lain sebagainya. Ya, utama di rumah. Ibu itu adalah pendidik utama. Makanya disebut dalam bahasa Cirebon, istri itu rabi. Ya, rabi itu adalah istri dari suami. Rabi itu kalau dalam bahasa Arab robbi, dari kata tarbiyah, nanti ada sebuah pendidikan yang mendidik. Rob, ya Allah Rabbul Alamin, Allah yang mendidik, ya sebagai Rob, sebagai orang yang mendidik, orang yang memberikan hal-hal yang positif, ya. Nah, inilah Rabbi itu ibu sebagai tarbiyah di dalam rumah, ya. Oleh karena itu, ya sekali lagi, tugas pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Ibu, ya. Makanya jangan sampai anak kita ini lemah. Kita harus merasa takut. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim, ya wattaqullah, ya wal yaqulu qaulan syadidan. Hendaklah takut para orang tua ketika meninggalkan generasinya dalam keadaan lemah iman, lemah ekonomi, lemah pengetahuan, lemah akhlak dan seterusnya. Itu tugas pendidikan di rumah, ya. An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu sekali lagi pesan buat mereka-mereka yang jadi guru, ya. Alhamdulillah saya sudah selesai Purna Bakti, ya. Yang menjadi guru hendaknya ketika mengajarkan sesuatu itu tentunya melalui mata, telinga dan sebagainya anak didik kita menjadikan fasilitas itu untuk bagaimana menggali ilmu. Iqra, membaca dengan mulutnya mengucapkan dan matanya melihat tulisan. Apa yang dibaca tentunya dipahami. Setelah dipahami itu kemudian diamalkan. Iqra, bacalah. Baca dan dipahami, setelah dipahami kemudian amalkan. Jangan sampai gurunya membaca tapi tidak mengamalkan. Contoh, maaf ya, bagi semua ya yang berprofesi sebagai guru, ya banyak anak-anak yang ditugaskan suruh membaca, suruh memahami. Anak-anak bagaimana kemudian mengamalkan apa yang dibaca sebagai ilmu dan sebagai ilmu yang bisa kemudian diamalkan dalam kehidupan. Nah, kalau guru ya mengajarkan anak membaca, mengajarkan anak kemudian memahami, kemudian untuk mengamalkan bacaan itu, kira-kira guru gimana? Ada nggak guru yang kabur maktan? Suruh anak membaca, memahami, mengamalkan, sementara gurunya pernah membaca tapi tidak pernah mengamalkan. Contohnya, ada guru membaca bungkus rokok. Merokok membahayakan kesehatan, akan merusak jantung dan paru-paru, penyakit kanker yang akan didapatkan. Baca itu. Guru membaca bungkus rokok. Dibaca bungkus rokok. Ya, tapi kemudian guru kemudian masih merokok. Jadi kalau ada guru yang semacam itu berarti belum bisa menjadi guru yang baik. Apa yang dia baca, dia tidak amalkan. Nah, marilah sebagai guru, mari bagaimana kita menginformasikan kepada anak-anak. Membaca, pahami, amalkan, terapkan dalam kehidupan. Demikian kurang lebihnya. Selamat Hari Guru tahun 2024, tepatnya 25 November di hari Senin 2024. Semoga guru tetap digugu dan ditiru dan terus berpacu menciptakan anak-anak didik kita yang memiliki suatu kualitas yang terbaru, menjadi generasi news ke depan, menjadi generasi yang akan membawa
bangsa Indonesia kepada yang lebih baik. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru.